Siap gerak. Kencang depan gerak. Tegak gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi pada hari ini, hari Senin. Ya, semangat Senin. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Pada hari ini kita mulai pelajaran kita. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Siapa yang akan memimpin doa pada pagi hari ini? Silakan tunjuk tangan. Atau Bapak yang tunjuk? Ya, silakan maju. Ya. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
hari apa ini? Kita baru saja melaksanakan upacara ya. Nah ini Bapak mau nanya nih pagi-pagi ya, untuk perasaannya hari ini. Setelah Bapak lihat tadi di papan emotion itu ada beberapa orang, ada 2 orang yang memiliki perasaan berbeda. Ini siapa ini? Abid, mana Abid ya? Nah, Abid ini memiliki perasaan sedih. Coba Bapak mau tanya, kenapa sedih Abid? Oh, karena bangun siang. Namanya bangun jam berapa? Setengah 7, udah kesiangan ya. Jadi kabur, mandi segala macamnya. Kemudian ada lagi perasaannya bosan. Zaki, mana Zaki? Hah? Dekatan rupanya. Kenapa Zaki bosan? Kenapa dimarahin? Suka gangguin ada ya, jadi bosan ya. Nah, oke ya, jadi Abid dengan Zaki itu ada perasaan yang berbeda. Mudah-mudahan di dalam kelas ini, karena yang lainnya tadi mempunyai perasaan senang. Ya senang ya. Kenapa senang? Nadiza kenapa senang? Denisa kenapa senang? Ada perasaannya senang pagi-pagi. Karena kita akan apa? Akan belajar ya. Ya, mudah-mudahan Abid dengan Zaki itu hari ini juga memiliki, setelah belajar pelajaran kita pada hari ini, juga nanti akan memiliki rasa senang dan gembira. Ayo kita mulai. Kita awali dengan semangat yang tinggi. Tepuk semangat. Hari ini anak-anak semua, kita yang pertama adalah pelajaran apa hari ini? Pendidikan Pancasila. Silakan dibuka bukunya. Oke. Pada pertemuan sebelumnya, ya, ini hari ini kita sudah masuk ke bab berapa? Bab 2, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ya, mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama. Nah, jadi kalau mengamalkan Pancasila itu hidupnya nanti akan bahagia. Kalau kita memahami tentang makna dari Pancasila, ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, pada hari Senin yang lalu, ya, kita telah mempelajari bab 1 tentang keterkaitan sila-sila di dalam Pancasila. Oke. Bapak akan mencoba mengulang kembali, menanyakan kembali pemahaman kamu, ya, pada bab 1. Siapa yang mau menjawab? Nanti tunjuk tangan. Pertanyaannya seperti ini. Apa kaitannya sila-sila di dalam Pancasila? Silakan. Ada yang mau jawab? Iya, silakan. Atika dengan suara yang kencang.
Yang lain setuju dengan jawaban Atika? Setuju. Ada yang ingin menambahkan? Tidak pas ya? Ya, jadi intinya setiap sila itu, Pancasila itu ada berapa silanya? 5. Yang pertama, 2, 3, Persatuan Indonesia. 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Kapan terakhir kali kamu mendengar kalimat itu? Hah? Pada waktu upacara. Ya, kita telah mendengarkan pembina upacara ya, membacakan teks Pancasila. Nah, jadi kelima sila itu memiliki keterkaitan, ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan yang pertama, sila pertama Pak yang paling penting, sedangkan sila kedua tidak penting. Itu tidak bisa seperti itu karena semuanya itu saling keterkaitan, ya. Nah, sebagai contoh misalnya kita sila pertama itu tentang apa namanya, ketuhanan yang maha esa, tentang kebebasan beragama. Kalau kita meremehkan sila keduanya, sila kedua itu adalah apa, hubungan antar sesama manusia, ya. Karena agama itu mengajarkan kita harus selalu bersikap apa, baik dan tolong menolong antar sesama manusia. Nah, dari situ benar tidak kelihatan bahwa Pancasila itu memiliki keterkaitan dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Betul enggak? Setuju enggak? Setuju. Oke, kalau setuju. Nah, di sini kita masuk ke pelajaran kita pada hari ini, yaitu Pancasila sebagai apa? Ideologi. Ya. Ya, di bab 1 sudah dipelajari ideologi. Apa ideologi? Nah, siapa yang mau menjawab? Silakan. Apa ideologi? Ya, apa? Ideologi merupakan sebagai semua pandangan dan nilai cita-cita ilmu yang diterapkan dalam kehidupan nyata. Ya, yang lain silakan, ada. Pati? Ideologi adalah ilmu yang mencakup kajian asal mula, hakikat, buah pikir atau gagasan yang dimiliki oleh bangsa. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Kemudian cara berpikir orang atau masyarakat yang sekaligus membentuk orang atau masyarakat itu menjadi cita-cita. Oke, betul, semuanya benar. Jadi intinya adalah ideologi itu adalah dasar, ya, dasar untuk panduan ya, atau pedoman untuk kita dijadikan aturan atau makna dari sekarang kita lihat di Pancasila itu, di 5 sila itu ada makna-maknanya, ya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas keterkaitan antar sila, di sini kita akan menemukan makna dari sila-sila itu tersebut, ya. Jadi Bapak akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menguraikan makna Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa dan negara. Ya. Nah, dikatakan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Kalau tadi kamu upacara bendera tadi, ada yang bertugas sebagai
Pembaca teks undang-undang. Teks undang-undang dasar. Apa yang dibaca itu? Bagian apanya? Pembukaan atau batang tubuh atau penjelasan? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Masih ingat apa yang dibaca? Hafal? Mudah-mudahan hafal. Menuju hafal. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat pertama, ya, mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Kenapa Pancasila itu disebut sebagai pemersatu bangsa? Ada yang ingin jawab? Belum ya? Oke. Apa yang terpikir di benak kalian berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara? Nah, bagaimana cara mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Sekarang kita lihat, tadi kita upacara. Pada waktu upacara ada yang membacakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Siapa yang membaca Pancasila tadi? Pembina upacara, diikuti oleh. Oke. Sekarang di pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di alinea keempat itu terdapat teks yang menyatakan Pancasila sebagai dasar negara. Apa bunyinya? Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, yang serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Susunan negara. Ya, jadi jelas di situ Pancasila adalah sebagai dasar negara. Oke. Ya, jadi sebagai dasar negara, Pancasila itu menjadi landasan atau dasar dalam kehidupan bernegara. Ya, jadi panduan kehidupan kita di Indonesia ini adalah Pancasila. Nah, di sini tadi, apakah kalian pernah mendengar atau membaca kata ideologi? Apa ideologi? Tadi ada yang menjawab. Cita-cita atau landasan yang dimiliki. Ya? Oke. Siapa yang merumuskan Pancasila ini? Dirumuskan pada sidang BP dan disepakati dalam sidang BPKI. Iya. Kalau kemarin kita sudah menjelaskan keterkaitan antara sila, sekarang kita memahami makna dari sila-sila di Pancasila ini. Sila pertama adalah pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa. Intinya apa? Di sila pertama ini tentang apa? Keberagaman, keberagaman agama. Siapa yang tahu ada berapa agama di Indonesia? Tunjuk tangan dulu ya. Siapa? Raka. Ada berapa Raka? Nah, sebutkan Raka. 1. Terus 2. Buddha. 3. Hah? Katolik. Hindu. 4. Apa lagi? Hah? Konghucu. 1 lagi. Apa? Kan ada 6 ya? 6 apa 5?
Jadi yang pertama Islam, kedua Kristen, tiga Katolik, empat Buddha, lima Hindu, enam Hindu. Ada yang beragama Islam di sini, tunjuk tangan. Oke. Kemudian yang beragama Kristen, Katolik ya. Ada berapa? Tinggi-tinggi. 1, 2, 3, 4. Kemudian ada yang beragama Protestan. Hah? Yang mana ini? Yang benar? Protestan ya. Yang Katolik siapa? Tunjuk tangan. Nah, 1 berarti. Berarti agama apa? Protestan. Kemudian ada yang beragama Buddha. Tunjuk tangan. 1 orang. Kemudian ada yang beragama Konghucu. Tidak ada. Hindu. Tidak ada. Oke. Jadi Indonesia ini beragam agama. Jangankan Indonesia, kelas 6C juga memiliki keberagaman agama. Ya. Ya. Kemudian selain itu terdapat juga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selain agama ada kepercayaan. Apa? Siapa yang tahu? Di mana yang menganut kepercayaan itu? Ada suatu daerah yang menganut kepercayaan. Apa kepercayaan? Siapa yang tahu? Tangan. Ayo. Apa Ben? Iya. Seperti contoh di daerah Banten, yaitu di suku Baduy Dalam. Mereka hanya menganut kepercayaan, percaya bahwa Tuhan itu ada, tapi mereka tidak memiliki agama. Ya, itu juga harus kita hormati. Jadi sikap kita dengan keberagaman agama ini apa? Siapa yang mau jawab? Harus saling menghormati dan menghargai. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian, nah, Bapak mau nanya ini, kapan terakhir kalian datang ke tempat ibadah? Kalau agama Islam setiap hari ya, 5 waktu ya. Ya. Kalau Mauren agama Kristen Protestan ya. Ya. Kapan terakhir? Kemarin ya. Karena hari Minggu ya. Oke. Iya, kita lihat di sini. Yang sebelah kiri itu tempat ibadah agama apa? Apa namanya? Masjid. Oke. Yang ke sebelah kanannya? Gereja itu? Kristen. Katolik atau Protestan tuh? Hah? Katolik, yang ini Protestan ya? Ya, Moren ya? Ya, betul. Kemudian yang di tengah itu? Hah? Buddha apa Buddha? Wihara. Kemudian yang sampingnya lagi? Lenteng ya? Ah, ini? Hindu. Ya. Yang sebelah sana lagi apa itu? Katolik itu. Buddha. Ya. Oke ya. Jadi yang menganut agamanya masing-masing itu tahu tempat ibadahnya. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan ke pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila berapa ini? 2. Ya. Sila kedua ini dilihat di sini. Keterkaitan dengan apa tadi? Bapak jelaskan sila kedua. Hubungan dengan sesama manusia. Ya. Dalam sila kedua ini terkandung nilai-nilainya atau apa namanya pengamalannya. Sila kedua yaitu berteman dengan sesama tanpa membedakan tanpa membedakan suku. Kemudian yang kedua adalah saling mencintai sesama manusia. Ya. Kemudian di sila ketiga, ini di sila kedua ini perundungan. Apa perundungan itu? Bahasa kerennya apa? Bully. Masih ada nggak terjadi bully? Di sekolah kita masih
ada pembulian, ada nggak? Kamu terdengar di media sosial gitu, ada nggak? Apa? Kapan? Apa yang terjadi? Anak menganiaya, orang tua menganiaya anaknya, kakaknya menganiaya adiknya, ya? Tidak boleh ya, apa namanya, mainannya dimainin dari adiknya, tidak tabok ada. Nah, itu juga sebagai contoh perundungan atau bully. Ya, itu boleh atau enggak? Benar nggak? Nah, melanggar sila berapa itu? Sila kedua. Kemudian sila ketiga. Sila ketiga ini adalah persatuan Indonesia. Indonesia ini terdiri dari mana sampai ke mana? Sabang sampai Merauke. Ada yang tahu lagu? Tahu ya? Yo, satu kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Gitu ya. Jadi Indonesia ini terdiri dari wilayahnya itu mencakup dari Sabang sampai Merauke. Jadi semuanya itu orang Indonesia. Ya, apa maknanya di sila ketiga ini? Kita harus saling bersatu. Ya, tidak membedakan. Di sini ada nggak yang orang Medan yang berasal dari suku Batak? Tidak ada. Yang berasal dari Jawa ada? Ada. Yang berasal dari suku Bugis ada? Tidak ada. Yang berasal dari Palembang ada? Oh, ada ya? Ada. Nah, itu berarti di Pulau Sulawesi biasanya ya. Nah, Habib dari mana, Bib? Dari Palembang, Sumatera Selatan. Nah, jadi semuanya kita satu bangsa, yaitu namanya bangsa Indonesia. Oke. Selanjutnya ya. Sila keempat. Sila keempat. Apa sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh umat. Apa intinya di sini adalah kita harus selalu bermusyawarah dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian selanjutnya yaitu ini contoh ini. Apa itu contohnya? Kalau dilihat di gambarnya itu. Musyawarah di dalam kelas misalnya kemarin pada waktu kita hari pertama kita masuk kelas 6 ini apa? Musyawarah apa? Pemilihan ketua kelas. Musyawarah enggak? Apa yang terpilih jadi ketua kelas? Karena dengan musyawarah, karena yang kawan-kawan yang ada di kelas 6C ini sepakat untuk memilih Bupati sebagai pemimpinnya. Kemudian yang sila kelima adalah pengembangan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Apa lambangnya? Apa lambang padi dan kapas itu melambangkan apa? Ya, makanan pokok. Ya, jadi kesejahteraan. Ya, kesejahteraan. Melambangkan padi dan kapas. Kapas itu apa? Bahan baku untuk membuat apa? Kayu, pakaian. Ya, jadi pelambang kesejahteraan. Oke? Masih semangat? Ada yang ngantuk? Ya? Walaupun banyak kegiatan kemarin
ada yang mengikuti kegiatan 17 Agustus? Hah? Lomba panjat pinang misalnya. Hah? Ada ya? Dapat hadiahnya? Tidak. Tetap semangat ya. Intinya itu adalah untuk menumbuhkan semangat kita tentang perjuangan. Ya, perjuangan para pahlawan. Ya, kita baru saja memperingati 17 Agustus untuk memperingati jasa-jasa pahlawan yang telah merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Ya. Siapa saja yang menjajah negara kita? Yang paling lama siapa? Alhamdulillah sekarang kita merdeka sudah berapa tahun? 79 tahun. Oke, semangat masih? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, di sini kita sudah terbagi kelompok ya. Ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ingat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Bapak akan memberikan tugas ya untuk dikerjakan secara berkelompok. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Ya. Nah, di sini ada soalnya. Jadi kelompok 1 itu dari berapa? Ini berapa tadi? 3, 4. Kelompok terbanyak kelompok 5. Ya. Jadi untuk tugasnya kelompok 1 itu membahas tentang nilai yang terkandung pada sila ke-1. Kelompok 2 sila ke-2. Kelompok 3 sila ke-3. Kelompok 4 dan kelompok 5 sila ke-5. Silakan lembar yang Bapak kasihkan ke kamu, silakan diisi mulai dari sekarang. Semangat tak? Tepuk semangat. Oke, silakan. Kelompok 3. Silakan kerjasama. Ada kesulitan? Kelompok 3. Silakan berapa? Hah? Apa? 3? Ya. Kelompok berapa? Kelompok 4. Sudah selesai? Beliau?
Belum. Sila keberapa? Silakan dilakukan. Sudah, Bu? Ada yang sudah? Waktunya tinggal 2 menit. Terus ya, nama kelompoknya kelompok 2. Kelompok 1 sudah ya? Tinggal 1 menit lagi. Kelompok 4 sudah? Sudah ya? Ya, semuanya Bapak lihat sudah selesai. Silakan kelompok mana dulu yang akan mempresentasikan jawabannya. Silakan tunjuk tangan. Ya, kelompok berapa? 3. Silakan siapa yang akan menyebutkan? Ya. Silakan. Nah, agak dikit-dikit suaranya biar kawan lain terdengar. Ya. 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 Yang pertama berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian berteman, tidak membeda-bedakan asal, suku dan bahasa daerahnya. Silakan kelompok lain ada yang ingin menambahkan atau menanggapi dari kelompok 3? Ada? Ada atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Apa setuju dengan jawaban kelompok 3? Setuju. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian kelompok mana lagi yang ingin menjawab? Kelompok 5. Oke, berarti silakan 5. Silakan. Menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban. 2. Menghargai
Oke, itu jawaban dari kelompok 5. Ada yang ingin menanggapi? Silakan. Atau yang ingin bertanya ke kelompok 5? Tidak ada, sudah cukup. Hah? Kalau gitu Bapak yang nanya boleh. Hak dan kewajiban. Ya. Apa contohnya hak itu? Hak kamu sebagai siswa, misalnya. Hak dan kewajiban sebagai siswa, sebagai pelajar. Bapak bertanya kepada kelompok 5. Apa misalnya? Haknya apa? Oke, mantap. Mendapatkan ilmu. Ya, itu apa? Hak atau kewajiban? Hak. Kewajibannya apa? Belajar. Oke. Jadi seimbang kan hak dengan kewajiban kan? Kalau orang mendapatkan nilai yang bagus misalnya, ya, mendapatkan nilai yang baik. Kalau dia belajar, tidak belajar, bisa aja mendapatkan nilai yang bisa. Dapat tidak ilmu dia kalau tidak belajar? Oke, mantap. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Jadi pertanyaan itu banyak sebenarnya. Tidak usah disimpan di dalam hati. Ya, ungkapkan pertanyaan. Oke, 2 kelompok yang sudah berjalan. Silakan kelompok selanjutnya. Kelompok berapa? Kelompok 1. Ya. Sila ke berapa? Sila ke 1. Ya. Ya. Oke. Bagaimana? Yang pertama berdoa setiap kali memulai aktivitas. Kemudian yang kedua, disiplin dalam beribadah sesuai agama dan keyakinannya. Ada yang ingin menambahkan? Atau setuju? Setuju. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok berapa lagi? Oh, kelompok 2. Habis dengan semangatnya. Tapi lagi yang ngomong. Ya. Sila berapa ini? Kedua. Ya, apa? Berteman tanpa membeda-bedakan suku, keturunan agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Ya. 2. Saling mencintai sesama manusia. Ya, oke. Saling mencintai sesama manusia. Ya, dengan teman saling mencintai, dengan saudara juga, ya. Kemudian tidak membeda-bedakan suku. Silakan, ada yang ingin menanggapi, ada yang ingin bertanya untuk ke sila kedua ini di kelompok 2. Suku tidak membedakan apa tadi? Suku, agama, terus kepercayaan, terus jenis kelamin, terus kedudukan sosial, warna kulit. Oke, ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan warna kulit, perbedaan warna kulit, tidak membedakan apa namanya tadi? Agama, suku. Ya. Tidak ada? Apa? Tidak. Oke. Sudah jelas semua? Nah, apa misalnya warna kulit itu? Nah, warna kulit hitam. Terus bertemannya juga tidak membedakan. Mentang-mentang kawan yang lebih hitam dari kita tidak ada kawan. Ya? Jadi hubungan, jadi intinya di sila kedua itu adalah apa? Hubungan antar sesama. Ya. Oke, terakhir ya. Satu kelompok lagi yang belum ya. Kelompok 4. 4. Ya, silakan. Siapa? 1. Menghargai perbedaan pendapat dan diselesaikan dengan musyawarah mufakatnya dijiwai semangat kekeluargaan. 2. Menerima dan mengamalkan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Iya. Pernah dilaksanakan itu? Kapan? Pada waktu kamu mulai belajar di kelas 6. Hari pertama adalah
Ya. Nah, pemilihan ketua kelas. Yang terpilih siapa? Pada waktu itu yang dicalonkan ada berapa orang? 2 orang, satunya? Hah? Ya. Tetapi yang terpilih? Nah, itu hasil musyawarah, harus hasil kesepakatan bersama. Karena kenapa? Karena Fatih yang banyak suaranya waktu itu. Ya, dipilih dengan musyawarah dan dilanjutkan dengan voting. Ya, terpilihlah Fatih sebagai ketua kelas. Jadi Alsa itu harus yang memilih Alsa dengan yang memilihnya itu juga harus berlapang dan harus menerima bahwa ketua pimpinan kita di kelas ini adalah Fatih. Oke, ada yang ingin menanggapi di kelompok 4? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada semuanya bagus, kita tepuk tangan, kasih aplaus untuk semua kelompok untuk kita bersama. Bapak ambil ya. Semuanya bagus, semuanya benar. Ya. Jadi untuk selanjutnya Bapak akan menguatkan jawaban ini, jawaban dari kamu. Yang sila pertama tadi kita yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Sila ketuhanan yang Maha Esa itu maknanya yang pertama adalah kita selalu berdoa. Ya. Itu sebelum mengawali aktivitas dimanapun, kapanpun sesuai keyakinan masing-masing. Kemudian disiplin dalam beribadah, yang beragama Islam juga harus sholat 5 waktu. Bagi yang beragama Kristen juga kapan sembahyangnya? Ibadahnya setiap hari Minggu, ya. Agama Buddha juga ya. Nah, Minggu. Kristen dengan Katolik, ya. Kalau agama Hindu juga dia ada ibadah khususnya, ya. Konghucu juga seperti itu. Kemudian untuk yang kelompok 2, sila kedua adalah intinya hubungan antar sama manusia. Kita harus saling menyayangi, saling tidak membeda-bedakan, ya. Suku, agama, kepercayaan, jenis kelamin, penduduk manusia. Jadi semuanya sama, ya. Kemudian sila ketiga adalah Persatuan Indonesia, ya. Kita mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, ya. Oke. Nyambung nggak misalnya orang satunya orang Jawa ngomong dengan orang Bugis pakai bahasa daerah masing-masing? Enggak kan? Nah, tapi itu memiliki makna keberagaman. Jadi Indonesia itu memiliki keberagaman bahasa juga, ya. Suku bangsa. Jadi bahasa persatuannya adalah bahasa Indonesia. Tertuang di dalam apa itu juga bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan? Pada peristiwa Sumpah Pemuda. Tanggal berapa sih hari Sumpah Pemuda? 28 Oktober. Ya. Kemudian kelompok berapa lagi? 4. Siapa nih kelompok mana? Fatih ya? Nah, menghargai pendapat orang lain, ya. Nah, setiap orang itu bebas mengemukakan pendapat, memiliki pendapat, tetapi dimusyawarahkan dalam suatu forum, ya. Kegiatan apapun yang berkaitan dengan orang banyak itu harus dimusyawarahkan, ya. Contoh pemilihan ketua kelas kemarin, ya. Pada waktu awal kita masuk di kelas 6 ini, alhamdulillah sudah diputuskan perangkat kelasnya. Kemudian yang terakhir adalah sila kelima. Ya. Apa intinya? Maknanya adalah hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban. Contohnya sebagai seorang pelajar apa? Mendapatkan ilmu. Apa itu? Hak atau kewajiban? Hak. Sebelum mendapat hak harus ada kewajiban dulu. Apa kewajibannya? Oke. Ya. Nah, jadi di sini semuanya
di dalam nilai ketuhanan. Ayo. Ada? Ada enggak? Nilai ketuhanan. Artinya kita harus Bapak meyakini, ya. Meyakini agama kita masing-masing. Ya, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua agama, kemudian tidak mengejek agama yang lain, saling menghargai antar umat beragama. Oke, cukup jawabannya? Ada lagi? Satu orang lagi, silakan. Tidak ada. Berarti sudah paham? Semuanya sudah paham? Sudah. Oke, biar lebih semangat lagi kita tepuk semangat. Tugas di rumah, ya, untuk tugas individu, tugas masing-masing, silakan dikerjakan halaman 33. Ya, ada di dalam tabel itu sampai ada berapa soalnya? 1, 2, 3, 4. Ya, untuk mendalami materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Oke, bagaimana perasaannya hari ini? Tadi Abid dengan Zaki memiliki perasaan yang berbeda. Setelah kita belajar pendidikan Pancasila pada hari ini, apa yang dirasakan? Senang. Oke, terima kasih ya. Semuanya senang? Senang. Ada yang tidak senang? Ya. Oke, setelah ini untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Bapak ucapkan terima kasih. Ya, kita lanjutkan